Halo anak-anak yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan baik ya, beserta mama dan papamu, juga adik maupun kakakmu. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan memasuki bab 2 sesi yang ke-7. Mari kita bersatu di dalam doa pembuka. Suster yang memimpin ya. Ayo kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, pada hari ini kami ingin semakin mengenal-Mu. Karena sabda dan tindakan-Mu sungguh patut kami teladani. Ajarilah kami untuk menjadi seperti-Mu yang selalu menjalankan kehendak Bapa melalui kata-kata, tindakan, dan seluruh hidup-Mu. Dengan demikian, kami pantas menjadi anak-anak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam sesi yang ke-7 yang berjudul Seluruh Pribadi Yesus Mewartakan Kerajaan Allah. Pada sesi-sesi sebelumnya, bab 2 di sesi ke-5 dan yang ke-6 mengatakan atau judul tema kita adalah Yesus Mewartakan Kerajaan Allah melalui kata-kata dan melalui tindakannya. Kata-kata Yesus sangat bermakna, sangat mempunyai kekuatan, sangat berpengaruh, sehingga kata-kata Yesus pun bisa mengandung suatu peristiwa mujizat. Dalam tindakan juga, Yesus tidak hanya berhenti dalam mewartakan hanya sebatas kata-kata, melainkan Yesus juga mengambil tindakan. Jadi seiring sejalan antara kata-kata dan tindakan. Mengapa seperti itu? Karena Yesus ingin kita mengetahui perbedaan dengan para orang Farisi serta ahli Taurat yang hanya menasehati, mewartakan dengan kata-kata, dia sendiri tidak menghidupi kata-kata itu sendiri dan tidak juga pada tindakan. Nah, menurut Santo Paulus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Baik anak-anak, maka suster masih mengingatkan kalian tidak berhenti terus berbuat kebaikan karena kamu adalah duta kebaikan. Duta kebaikan berpanjangan tangan Allah melalui kehadiranmu dalam keluarga. Nah, sudah banyak suster lihat tugas yang kemarin, yang foto sangat baik. Semoga semakin mampu menghidupi dan menjadi milik hidupmu hingga kamu anak-anak menjadi anak-anak Allah yang baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya dalam pembelajaran ini. Di sini kita akan melihat tokoh idola. Kamu tokoh idolanya siapa? Suster bisa dengar loh. Ada yang tokoh idolanya itu BTS. Mereka suka sekali dengan artis-artis Korea atau yang perempuan Blackpink contohnya, ya. Nah, untuk artinya itu, mari kita mendalaminya dulu ya. Bahwa setiap orang umumnya memiliki tokoh idola, yaitu tokoh yang dikagumi. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda dalam mengidolakan tokoh yang dikaguminya. Misalnya, oh yang Blackpink itu cantik, itu si Lisa, dia pintar ini itu ya. Keterampilan dalam bidang olahraga bisa juga kamu suka sama misalnya petinju, pelari, pemain badminton,
main tenis, dan sebagainya. Kesenian, siapa yang suka kesenian? Mungkin yang suka Mozart atau yang suka main piano dan seterusnya. Lalu politik atau kepemimpinan, misalnya Bapak Presiden kita atau menteri-menteri atau para keamanan atau para pejabat di pemerintahan, itu juga bisa ya. Lalu juga bisa yang kemanusiaan, yang bergerak dengan kemanusiaan, misalnya seperti yang kemarin waktu kelas 5 kita pernah membahas atau mendengar cerita, atau kamu pernah mendengar cerita tentang Mother Teresa. Mother Teresa itu mendapat Nobel kemanusiaan itu karena ia membela orang-orang yang menderita. Yang pandaiannya misalnya Bill Gates atau Jack Ma atau ya banyak ya yang kamu kenal dan lain-lain. Setiap orang umumnya mengagumi tokoh idolanya secara utuh. Artinya rasa kagum tersebut meliputi semua segi yang ada pada tokoh idolanya. Penampilan fisiknya, suaranya, gayanya, sikapnya, dan seluruh pribadinya itu kita ingin hidupi. Oh, kalau Blackpink itu rambutnya diginiin, mama saya rambutnya juga diginiin. Atau karena itu dia suka Blackpink atau BTS itu, lalu dia bajunya yang ada tulisannya Blackpink, contoh seperti itu ya. Jadi ada keinginan kita untuk meniru tokoh-tokoh yang kita idolakan itu. Ya, baik kita akan ke tentang beberapa gelar Yesus. Ternyata Yesus mempunyai gelar, ya. Gelar atau nama menunjukkan kepribadian seseorang ya. Jadi misalnya orang dikatakan dia seperti si kancil. Nah, kancil berarti dia berpikir atau berbuatnya licik ya. Orang yang diberi gelar si jujur berarti dia biasanya berbuat jujur dan sebagainya. Kamu pasti tahu ya tentang ini. Yesus juga diberi berbagai gelar oleh banyak orang yang bertemu dengannya, yang mengalami dia. Yesus dinamain, ada yang mengatakan Yesus itu Mesias. Ada yang mengatakan Yesus itu anak domba Allah. Ada yang mengatakan Yesus itu anak Daud. Ada yang mengatakan Yesus itu anak manusia. Ada yang mengatakan Yesus itu guru. Ada yang mengatakan Yesus itu nabi. Ada yang mengatakan Yesus itu bla 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 bla, banyak ya, itulah gelarnya. Yesus diberi gelar Mesias karena ada alasannya ya. Orang sekitarnya melihat perbuatan dan kata-kata Yesus. Orang sekitarnya mengalami apa yang dibuat Yesus, yaitu membebaskan orang dari hal yang membatasi. Nah, misalnya batasan yang saat itu yang terjadi adalah tentang najis dan tidak najis ya pada hari Sabat, pergaulan perempuan dan laki-laki, batasan dari penyakit. Nah, dalam hal najis tidak najis, Yesus mengajarkan bahwa yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar dari mulut. Padahal saat itu paham tentang najis itu berkaitan dengan makanan yang masuk. Baik anak-anak, maksudnya dari sini adalah makanan yang kita makan itu tidak ada najis. Tapi apabila kita muntah, itu tidak boleh lagi dimakan karena itu najis. Atau juga kata-kata kita yang kasar, yang menyakiti hati orang, memfitnah, berbohong, itulah yang najis. Sudah mengerti anak-anak? Kita lanjut ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal dalam hukum Taurat di tradisi Yahudi tidak boleh hari Sabat melakukan kegiatan apapun. Tapi Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Dirasakan membebaskan orang dari aturan Sabat yang sangat membatasi dan tidak manusiawi.
Yesus bergaul dan menerima perempuan juga, merombak batasan pergaulan antara perempuan dan laki-laki pada bangsa Yahudi. Waktu itu laki-laki perempuan itu sangat dipisahkan, ya. Yesus menyembuhkan segala penyakit yang menghidupkan orang mati, juga dirasakan sebagai pembebasan. Baik anak-anak, dalam tradisi Yahudi, apabila seseorang mempunyai sakit, itu artinya dia sedang berdosa. Lagi kalau dia mengidap penyakit kusta. Kalau penyakit kusta itu dia berarti pernah berbuat dosa besar. Itu pandangan tradisi Yahudi pada zaman itu, ya. Kemudian dengan kata-kata dan perbuatan itu Yesus diberi gelar Mesias. Mesias, sang pembebas. Yesus diberi gelar anak domba. Bangsa Israel selamat dari tulah anak sulung meninggal dan penindasan di Mesir karena mengorbankan anak domba dan mengoleskan darahnya di jenang pintu. Nah, itu pada zaman dulu, ya. Korban dan darah anak domba menyelamatkan Israel dari Mesir. Menjelang wafatnya Yesus mengadakan perjamuan. Pada perjamuan itu ketika Yesus mengambil piala, mengucap syukur dan mengedarkan piala itu, ia berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Itu biasa kita mendengar dalam apa? Dalam sakramen Ekaristi, dalam misa. Walaupun anak-anak kita misa melalui virtual, melalui televisi, tapi kita tetap bisa mendengarkan saat konsekrasi. Itu biasanya pastor mengatakan ini, ya. Seperti anak domba, Yesus mengorbankan diri disalib, darahnya mengalir ketika ditombak oleh para serdadu. Pengorbanan Yesus itu dimaknai sebagai pengampunan dosa yang menyelamatkan manusia. Sebagaimana korban anak domba menyelamatkan umat Israel dari penindasan di Mesir, korban Yesus menyelamatkan orang dari dosa. Karena itu Yesus diberi gelar anak domba. Gelar anak Daud, Allah berjanji pada Daud bahwa dari keturunannya akan lahir Mesias, keturunan Daud yang dipercaya sebagai Mesias, ya, sebagaimana diwartakan malaikat Gabriel kepada Maria dan dialami banyak orang, ialah Yesus. Maka Yesus diberi gelar anak Daud. Masih banyak lagi gelar Yesus yang seperti yang Suster katakan tadi, ya. Itu maksudnya menunjukkan siapa Yesus, Nabi besar, guru, dan sebagainya. Pelajarilah dalam kitab suci dan buku-buku rohani tentang gelar-gelar Yesus. Kamu juga bisa dengar di buku-buku itu, ya. Ada juga buku yang berjudul Gelar-gelar Yesus, ya. Oke, kita akan masuk ke sini. Nah, karena berhubung Suster sudah memberikan bahan PDF ini sudah lama, jadi Suster percaya bahwa kamu sudah membaca ayat ini. Maka Suster memberikan untuk mengingat kembali tentang Injil Markus ini, Suster akan memberikan video. Selamat menonton. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah.
Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Anak-anak, setelah membaca lalu menonton tentang Yesus Kristus itu, kita akan memperdalam dengan pertanyaan. Apa yang terjadi di Taman Getsemani? Nanti dulu ya, tenang, sabar. Apa isi doa Yesus? Mengapa Yesus berdoa seperti itu? Apa yang kemudian terjadi pada Yesus? Apa arti doa Yesus dan penyalipannya bagi kehadiran kerajaan Allah? Baik, kita jawab ya di sini. Yesus berdoa di Taman Getsemani, ditemani para muridnya. Namun apa yang terjadi anak-anak? Para muridnya tidak mampu berjaga, malah mereka tertidur. Yesus mengatakan seperti mau mati rasanya dan berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Doa ini menunjukkan bahwa Yesus seluruh pribadinya mau melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak diri. Yesus tahu karena dari pewartaannya banyak orang tidak suka. Mereka akan membunuh Yesus. Pembunuhan itu akan dilakukan dengan keji, yakni dalam peristiwa Yesus disalib. Karena Yesus berdoa kepada Bapanya, kalau bisa jangan sampai menanggung hukuman salib, namun bukan kehendak Yesus yang terjadi, melainkan kehendak Allah lah yang terjadi. Di sini Yesus dalam film tadi, kamu lihat Yesus meneteskan air mata darah. Ingat, Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Maka ia juga mengalami pergulatan saat ia tahu bakal apa yang akan terjadi. Seperti itu ya anak-anak ya. Bahkan ada rasa takut. Ingat, Yesus saat itu juga manusia. Sama seperti kita, lahir, tumbuh, berkembang sebagai manusia. Doa Yesus itu terlaksana ketika Yesus akhirnya mati di salib. Kematian Yesus merupakan bentuk ketaatan pada kehendak Allah. Ya anak-anak, ini didengar baik-baik. Situasi di mana kehendak Allah itu terjadi, itulah yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Di mana kehendak Allah itu terjadi, itu adalah situasi
kerajaan Allah. Ya, kerajaan itu situasi di mana perintah Allah dilaksanakan, itulah kerajaan Allah. Maka ketika Yesus menaati kehendak Allah, kerajaan Allah hadir di sana. Kamu jangan berpikir bahwa kerajaan Allah itu tidak bisa terjadi di rumahmu. Kerajaan Allah bisa terjadi di rumahmu saat kehendak Allah terjadi juga di rumahmu. Apakah Allah menghendaki kesengsaraan? Tidak, Allah tidak pernah menghendaki kesengsaraan. Karena 3 hari setelah wafatnya, Yesus dibangkitkan. Yesus mulia dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Taat pada Allah akan membawa kemuliaan dan sukacita. Bukan saja setelah meninggal, melainkan dari sekarang. Ya, sebagaimana telah dialami oleh banyak orang di sekitar Yesus. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang kelaparan dikenyangkan, dan sebagainya. Anak-anak yang terkasih, kerajaan Allah terjadi jika Allah bertahta sebagai raja dalam kehidupan semua orang. Kita semua dituntut untuk mendengarkan ajarannya serta taat pada kehendak Allah. Di dalam kehidupannya, Yesus bukan hanya menyampaikan ajaran tentang kerajaan Allah, tetapi Yesus sendiri mewujudkannya di dalam tindakan dan perbuatan nyata. Seluruh pribadi Yesus, baik kata-kata maupun perbuatan, mencerminkan kerajaan Allah. Yesus taat kepada Allah Bapa, bahkan sampai ia disalib dan mati. Semuanya ia jalani karena ia taat kepada Bapa dan demi kemuliaan Allah sebagai Raja. Kata-kata, sikap, perbuatan Yesus sungguh mengagumkan. Kita semua percaya kepadanya, mengagumi dan mengidolakannya. Dengan meneladani pribadi Yesus, kita juga mewartakan kerajaan Allah. Baik anak-anak yang terkasih, untuk menciptakan kerajaan Allah itu bisa terjadi di rumahmu, di sini, dan di mana saja. Saat kamu dimampukan untuk berbuat dan berkata-kata meneladani Yesus Kristus, sehingga di mana kamu meneladani Yesus Kristus, di situ bertahtalah Allah dan terciptalah kerajaan Allah dalam keluargamu. Misalnya, mamahmu pulang kerja, papamu pulang kerja, kamu datang membawa air hangat untuk mama, untuk papamu, kamu sediakan, kamu beri, dan kamu memberikan senyum. Mama, apa kabar? Papa, terima kasih. Mama, semangat. Mama sehat? Papa, apa kabar? Papa, sehat? Senyumanmu menciptakan kerajaan Allah. Air yang kamu bawa kepada mereka yang haus, kamu sedang menciptakan kerajaan Allah dalam keluargamu. Apabila kamu senyum, memberikan senyuman kepada orang tua dan menyenangkan hatinya, kedamaian akan tercipta di sana. Anak-anak yang terkasih, teruslah berbuat baik dan menjadi duta kebaikan dimanapun kamu berada. Melalui hal-hal yang kecil ya anak-anak. Jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil saja. Contoh, memperhatikan lingkungan sekitar. Sapu terjatuh, diangkat, dirapihkan. Air mengalir sampai penuh dan tumpah-tumpah, dimatikan. Lampu hidup pada siang hari, dimatikan. Hal-hal kecil itu ternyata bisa membawakan kita untuk mampu menciptakan kerajaan Allah di sana. Baik anak-anak yang terkasih, demikian dulu pertemuan pembelajaran kita hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Salam semangat, salam sehat untukmu, duta kebaikan terbaik. Dan
anak-anak Allah. Kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera, salam semangat. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.